Dilansir FC Internews, dengan gol dari titik penalti yang dicetak kemarin saat melawan Cagliari, gol Calhanoglu bertambah menjadi 11 gol. Kini dia merupakan gelandang Inter kedua yang mampu mencapai 2 digit gol dalam satu musim Serie A di era 3 poin per kemenangan. Sebelumnya, hanya Perisic yang mampu melakukan hal ini, yang kemudian terhenti di angka 11 gol pada musim 2016, 2017 dan 2017-2018. Calhanoglu juga telah menyamai musim terbaiknya dalam hal mencetak gol yang terjadi pada musim 2013-2014 bersama Hamburg. Selain itu, dengan 9 gol dari titik penalti, pemain asal Turki itu menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol melalui penalti di 5 liga top Eropa. Corriere dello Sport melaporkan bahwa antara ekspektasi dan performa, Marcus Thuram menjadi pemain dengan perbedaan positif paling banyak di Serie A. Mulai tahun 2004 dan seterusnya, Thuram menjadi pemain Inter kedua yang mencetak lebih dari 10 gol dan memberikan lebih dari 5 assist dalam debutnya untuk Nerazzurri, dan pemain pertama yang berhasil melakukannya adalah Samuel Eto'o. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Cagliari menghentikan laju cepat Inter dan menjadikan derby Milan menjadi derby Scudetto yang sesungguhnya. Inter akan menjadi juara Italia jika mereka berhasil mengalahkan Milan, dan fakta harus menang melawan Rossoneri mungkin akan memberikan motivasi tambahan bagi Nerazzurri. Tuttosport mengabarkan bahwa gol Marcus Thuram kemarin saat melawan Cagliari memberi harapan bagi fans Inter untuk derby Milan. Pemain Prancis itu kembali mencetak gol pada hari ia tidak dapat mengandalkan Lautaro Martinez karena didiskualifikasi. Ketika wasit menunjuk ke tengah lapangan setelah kontrol VAR, ia mendedikasikan gol tersebut ke arah Lautaro dan menirukan selebrasinya. Pelatih Simone Inzaghi di sela-sela penyerahan Bearzot Prize kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Kami sudah dekat dengan garis finish. Kami ingin mencapainya secepat mungkin. Yang terpenting adalah apa yang akan terjadi besok, 6 pertandingan dan tersisa 18 poin. Kami unggul 14 poin dan kami harus berusaha mencapai tujuan tersebut sesegera mungkin. Saya memiliki 22 pemain dan 3 penjaga gawang di skuad saya. Semuanya telah memberikan banyak hal kepada saya. Pemain terakhir yang bermain paling sedikit pun mampu memberikan kontribusi yang luar biasa karena ia selalu berlatih dengan performa terbaiknya, dan kontribusinya setara dengan Lautaro." Dilansir FC Internews, Direktur Olahraga Inter, Giuseppe Marotta berbicara tentang pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi yang dianugerahi penghargaan Bearzot hari ini di Roma dengan mengatakan, "Pemilihan Simone Inzaghi bersifat kolektif. Jelas klub terdiri dari para profesional dan kami membuat pilihan ini bersama-sama. Dalam dirinya kami menemukan kualitas profesional dan kemanusiaan yang seringkali lebih penting daripada kualitas profesional. Kami membuat pilihan ini dengan sangat tenang. Simone Inzaghi telah melakukannya dengan baik bersama Lazio. Pilihan untuk memperbarui kontraknya bersifat fisiologis. Dia telah menunjukkan dengan fakta bahwa dia tahu bagaimana melakukannya dengan baik dan merupakan profil yang ideal untuk saat ini dan masa depan. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang apa yang terjadi pada tanggal 20 Mei, karena itu mempengaruhi kepemilikan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kemarin saya berbicara dengan Steven Sang. Dia tidak hadir secara fisik tetapi kami berbicara dengannya setiap hari dan saya dapat mengatakan bahwa dia adalah pemilik yang sempurna. Dia tahu bagaimana mendelegasikan, dia sangat menghormati perannya dan harapan saya adalah Steven Sang dapat bergerak maju. Ada semua tanda positif untuk ini. Situasi kami sangat tenang dari sudut pandang ekonomi. Kami tenang dan kami berharap untuk melanjutkannya dengan keluarga Sang. Saya memiliki kontrak yang berakhir pada tahun 2027. Saya akan berada di ambang usia 70 tahun dan saya akan membuat penilaian yang sesuai. Saya mungkin bisa mencoba pengalaman yang berbeda.
Sementara itu, mari kita coba mencapai beberapa kesuksesan yang lebih penting, lalu kita akan lihat apa yang terjadi. FC Internews melaporkan bahwa kontak baru antara Inter dan Wasserman, lembaga yang menjaga kepentingan Denzel Dumfries, sedang dalam agenda. Dumfries menjadi salah satu kasus tersulit di pasar nerazzurri jelang musim baru, mengingat kontraknya akan habis pada Juni 2025 dan masih belum ada kesepakatan perpanjangan. Jika kesepakatan ini tidak tercapai, masuk akal jika sang pemain akan dilepas ke pasar sambil menunggu tawaran konkret. Mengingat kontraknya yang tenggat waktunya semakin dekat, nerazzurri kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 25 juta euro. Setelah pertemuan antara para pihak, akan diketahui apakah kesenjangan antara permintaan dan penawaran dapat dikurangi atau tidak ada margin untuk negosiasi. Oscar Damiani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter tidak akan menjadi tujuan karir Albert Gudmundsson berikutnya. Pasar Inggris adalah pasar yang paling berpeluang untuk mendapatkannya. Gudmundsson bernilai 25-30 juta euro, dan menurut saya klub Italia tidak akan mencapai angka tersebut. Jika dia meninggalkan Genoa, itu berarti dia meninggalkan Italia. Hadir di San Siro untuk menonton pertandingan Inter melawan Cagliari, mantan kiper Inter, Andre Onana kepada DAZN mengatakan, "Saya salut kepada para penggemar Inter, mereka seperti sebuah keluarga, saya sangat senang berada di sini, salam dan pelukan erat untuk para penggemar nerazzurri. Saya sangat bahagia, saya di sini untuk memberikan kekuatan dan mengucapkan selamat kepada tim. Saya memanfaatkan hari libur saya untuk momen bersejarah dan saya sangat bahagia untuk tim yang pantas mendapatkannya. Mereka bekerja dengan sangat baik dan saya berharap tahun depan dan tahun-tahun mendatang mereka bisa terus seperti ini. Saya tidak menyesal, saya bahagia dengan keberadaan saya, namun saya bahagia untuk Inter. Mereka adalah tim yang fantastis dengan rekan satu tim yang sangat baik dan pelatih yang hebat. Ini adalah momen emosional bagi saya. Ketika saya memikirkan semua yang kami lalui musim lalu, sungguh luar biasa berada di sini. Saya menyapa semuanya, Denzel, De Vrij, mereka luar biasa." Perhitungannya akan dilakukan dengan cepat. Dengan mengalahkan Milan dalam derby, Inter secara matematis akan memenangkan Scudetto. Jarak antara nerazzurri dan rossoneri, setelah hasil imbang ganda kemarin, tetap tidak berubah di angka 14 poin. Menurut Gazzetta dello Sport, sulit untuk memastikan apakah keunggulan Cagliari atau kesalahan Inter berdampak lebih besar pada hasil imbang 2-2 kemarin. 2 kali memimpin, Inter membiarkan diri mereka dikejar oleh Cagliari, sebuah tanda relaksasi tertentu, namun pada titik ini, tim yang sedang berlari dengan selisih yang lebar harus meringankan pedal dan menikmati pemandangan. Andrea Stramaccioni kepada DAZN berbicara tentang kemungkinan Inter pada bursa transfer musim panas dengan mengatakan, "Kita berbicara tentang tim yang sangat kuat, tapi jika ada kemungkinan untuk membeli pemain top, menurut saya, Inter harus mengambil bek tengah. Inter punya banyak alternatif, tapi bek tengah hebat berusia 24-25 tahun bisa melengkapi tim ini." Dilansir FC Internews, tidak akan ada perpanjangan kontrak antara Nicolas Valentini dan Boca Juniors. Bek tengah berusia 23 ini telah berkomunikasi dengan Dario Bacin pada Desember lalu. Hubungannya positif, namun pada akhirnya tidak ada tindakan apapun karena permintaan 10 juta euro dari Boca Juniors. Kini dia akan tersedia dengan status bebas transfer pada bulan Desember nanti, dan berdasarkan bocoran dari Argentina, ada sekitar 10 klub yang bersaing antara Spanyol, Inggris, dan Italia, dengan Inter di barisan depan. Henrikh Mkhitaryan kepada Sport Mediaset mengatakan, "Jika kami bisa memenangkan Scudetto di derby, ini akan menjadi yang pertama kalinya di kejuaraan Italia,
memenangkan derby dan kejuaraan di saat yang sama adalah kesempatan yang gila.